kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sehat semuanya ya. Nah, hari ini kembali lagi belajar sama Ibu Vina, yaitu materi pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Tema 1, tema 2 merawat hewan dan tumbuhan. Jadi sekarang kita belajar tentang ini ya. Adapun tujuan pembelajarannya diharapkan siswa dapat menyunting teks. Yang kedua, dengan mengamati hewan diharapkan siswa dapat mengelompokkan hewan-hewan peliharaan siswa ya. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang apa saja yang boleh dilakukan di sekolah dan tidak boleh dilakukan di sekolah ya. Sebelum kita belajar dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas? Ainun ya. Nah, kepada Ainun harap memimpin doanya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, hari ini kita mulai belajar tentang tema aturan yang ada di sekolah. Ya. Nah, teman-teman sebelumnya pernah dengar tidak tentang mengenai aturan sekolah? Apa sih tentang aturan sekolah itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, Ibu kasih tahu ya, aturan sekolah yaitu tata tertib sekolah yang harus kita taati atau peraturan yang ada di sekolah yang harus kita taati. Nah, aturan sekolah itu berkaitan dengan kebersihan sekolah, kenyamanan sekolah. Nah, mengapa kita harus mentaati peraturan sekolah? Karena demi kenyamanan belajar kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih peraturan sekolah yang kalian ketahui? Apa? Peraturan sekolah yang kalian ketahui. Nah, bagus. Apa lagi? Menjaga kebersihan sekolah. Apa lagi? Tidak boleh memecah kaca. Apa lagi? Tidak boleh bermain di lokal pas jam istirahat. Betul. Nah, itu salah satu peraturan dan aturan sekolah ya yang harus kita taati. Siapa sih yang mentaati aturan sekolah itu selain siswa? Bisa guru juga harus mentaati peraturan sekolah. Warga sekolah itu yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, tata usaha. Pokoknya semua aturan sekolah itu harus ditaati warga sekolah. Ya, warga sekolah itu kita dan juga guru. Ya, paham ya? Nah, adapun tata tertib, selain tata tertib yang ada di sekolah, ada juga tata tertib setelah pas jam istirahat. Apa saja tata tertib pas jam istirahat? Ya, tadi contohnya tidak boleh main di lokal ya. Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Nah, Ibu kasih tahu. Pada jam istirahat ada tata tertibnya, yaitu tata tertib di sekolah saat jam istirahat 1. Istirahat sesuai jam yang telah ditentukan. Maksudnya istirahat sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Masuk sesuai dengan waktunya. Jangan udah bel bunyi kita masih di luar makan, tuh jangan ya. Yang kedua, tidak boleh membuat kegaduhan. Misalnya pas jam istirahat kita berkelahi, misalnya berteriak-teriak, misalnya itu tidak boleh ya. Yang ketiga, bermain di luar kelas. Ya, betul yang dikatakan siapa tadi? Namanya? Fadil. Pas jam istirahat tidak boleh ada yang di lokal, semuanya di luar istirahat, makan dan segala macam ya. Yang keempat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, pas jam istirahat kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah makanan sembarangan tidak boleh ya. Nah, yang kelima, setelah jam istirahat habis segera masuk ke kelas dengan tertib. Jadi masuk kelasnya itu dengan tertib. Boleh masuk kelas sambil nendang-nendang temannya itu tidak boleh ya. Itu aturan yang harus teman-teman taati. Sekarang ayo tuliskan tata
tata tertib yang ada di sekolah. Ayo kita kelompokkan tata tertib yang boleh dilakukan di sekolah dan tata tertib yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Misalnya tata tertib yang boleh dilakukan di sekolah, menjawab pertanyaan dari guru, itu boleh ya. Lalu berdiskusi dengan temannya juga boleh. Lalu menunjukkan tangan ketika ingin bertanya, itu yang boleh dilakukan ya. Itu salah satunya aja. Lalu apa saja yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh dilakukan yang tadi, membuang sampah sembarangan. Guru lagi menjelaskan di depan, kalian ngobrol di belakang ya. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang tugas kalian. Ini ada tugas kalian ya. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sekolah. Pada kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Contohnya seperti ini. Ini ada mencoret-coret tembok kelas, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas tiket kelas. Nah, coba kita warnai misalnya yang tidak boleh dilakukan sekolah itu. Warnai cat warna merah ya. Lalu yang boleh dilakukan di sekolah boleh pena warna hitam atau cat warna biru ya. Nah, sekarang lakukan tugas tersebut, lalu nanti kita presentasikan di depan ya. Nah, mulai dari sekarang. Anak-anak bagaimana? Udah selesai semua tugasnya? Ya. Oke, sekarang kita presentasikan ke depan kelas. Perwakilan saja ya, laki 1 orang, perempuan 1 orang. Perempuan yang mau maju ke depan? Oke, Ainun. Bawa bukunya. Nah, sudah selesai tugasnya. Apa saja yang boleh dilakukan di sekolah, Nun? Membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas piket kelas. Nah, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas piket kelas. Bagus, tepuk tangan untuk Ainun. Laki-laki 1 orang yang mau maju ke depan? Diam, silakan. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di sekolah? Mencoret tembok kelas. Oke, mencoret tembok kelas. Tepuk tangan untuk Bian. Nah, tugas kalian di rumah yaitu Ibu baca teks dulu ya. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Nah, jadi tugas kalian di rumah yaitu bacalah teks berjudul Lani Anak yang Rajin. Temukan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Lani di sekolah. Ayo, temukan bersama teman di sebelahmu. Kemudian temukan tata tertib yang berlaku di sekolahmu. Tuliskan dalam kertas tugas kelompokmu. Ceritakan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, nanti Ibu fotokan ya tugasnya di dalam grup. Nanti Ibu kirim di dalam grup ya. Nah, jadi kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu hewan di sekitarku. Ibu baca teksnya dulu ya. Lihat gambar di sini. Ibu baca teksnya terlebih dahulu. Ayo mengamati hewan peliharaan Beni. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran dan di luar rumah. Ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Beni memiliki kucing peliharaan. Beni sangat menyayangi kucing tersebut. Beni selalu merawat kucingnya setiap hari. Beni memberikan makan dan minum. Beni juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Beni bersih dan sehat. Beni senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang punya hewan peliharaannya di rumah? Semuanya punya ya? Apa saja hewan peliharaannya? Monyet, kera. Apa lagi? Ini apa? Kucing. Kucing. Ini
kan kucing ya, hewan peliharaannya di rumah. Nah, ada dikasih makan tidak hewannya? Dikasih minum? Intinya merawat nggak hewannya di rumah? Kita rawat ya, jangan sampai tidak merawat hewan. Nih, ayo kita mengamati. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu kandang ayam mudah bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Perhatikan percakapannya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Lalu itu Laninya menjawab, iya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah, jadi sedang Lani dan ayah lakukan ini. Oke, membersihkan kandang ayam, bagus. Lalu pertanyaan kedua, mengapa kandang ayam perlu dibersihkan secara rutin? Agar ayamnya tidak sakit. Nah, agar ayamnya tidak mudah sakit, bagus. Ada yang lain? Tidak ya? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang membantu ayah membersihkan kandang ayamnya? Siapa? Lani, bagus. Cahaya. Jadi kalian paham ya? Nah, sebelumnya pernah belajar huruf tegak bersambung apa tidak? Pernah bisa huruf tegak bersambung? Bisa. Nah, coba amati tulisan ini, mana yang huruf kapitalnya? Berada di mana? Di awal kalimat itu A. Ya, sama seperti contoh ini nih. Contoh teks merawat ayam. Nah, huruf kapitalnya itu berada di awal kalimat ya, A. Dan di tengah-tengah kalimat juga F, vaksin. Sekarang bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkari huruf kapital pada kalimat tersebut. Setiap hari Minggu Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian lingkungan sekitar pun menjadi sehat. Nah, nanti ibu tuliskan ke depan. Tugas kalian ya, ibu tuliskan ke depan. Lalu kalian melingkari huruf kapitalnya apa saja ya. Ya, silahkan dikerjakan sekarang. Sudah semuanya bikin latihannya? Sudah. Oke, sekarang kita perwakilan saja ya yang presentasinya ke depan. Siapa yang mau? Cahaya, ayo. Apa saja huruf kapital yang ada pada kalimat tadi? S, M, L, A, K, L, Nah, A berada di awal kalimat, S berada di awal kalimat, L berada di tengah kalimat, A berada di akhir kalimat. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Cahaya. Kesimpulan apa yang bisa teman-teman simpulkan? Yang bisa? Ya, kamu. Dengan peraturan sekolah, kita dapat mengetahui peraturan sekolah. Bagus, kita jadi mengetahui tentang peraturan yang ada di sekolah. Bagus, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Nah, kamu silakan. Apa kesimpulannya dari pelajaran kita pada hari ini? Oke, dengan mengamati teks kita dapat mengetahui huruf kapital. Tepuk tangan dulu. Dan di pertamanya ya, dan kesimpulan kita hari ini yang ketiga, dengan pelajaran yang ini kita bisa mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ada yang belum paham nggak? Tunjuk tangan. Ada yang belum paham sama dari kita pada hari ini?
pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita ditutupi dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga apa-apa yang Ibu sampaikan dan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian tetapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya bisa kalian terapkan dalam merawat hewannya dan tumbuhannya sehingga kalian itu bisa merawat hewan dengan baik. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.